Hai guys, jumpa lagi di channel Yande Live. Weekend ini kita akan jalan-jalan di tengah alam sambil berwisata spiritual yang bernama Melukat, yang bukan hanya dilakukan oleh orang lokal Bali sendiri, namun juga oleh para wisatawan asing. Kita akan melukat di sebuah pura yang terletak di suatu lembah yang punya medan dan bentang alam yang akan butuh perjuangan ekstra untuk menjalani dan menyelesaikannya. Beberapa penggalan pendek yang ditampilkan ini barangkali bisa menggambarkan kondisinya tersebut. Kita akan melukat di Pura Taman Pecampuhan Sale. Begitulah nama pura tempat melukat ini. Liputan melukat di Pura Taman Pecampuhan Sale ini, channel Yande Live telah menyiapkan beberapa vlog terpisah. Kenapa dibuat vlog terpisah? Karena kalau disatukan dalam satu vlog, maka durasinya akan sangat panjang. Akan perlu durasi lama karena channel Yande Live telah menyiapkan tampilan visual lengkap sejak tiba di dalam pura. Vlog pertama tentang perjalanan dari kota Denpasar menuju ke tempat parkirnya pura. Vlog kedua tentang perjalanan dari tempat parkir kendaraan hingga menuruni lembah ke tempat pura berada. Vlog ketiga dan vlog keempat tentang proses melukat itu sendiri. Total ada 21 urutan melukat. Kenapa dijadikan dua vlog ketiga dan vlog keempat? Karena durasi masing-masing proses di vlog ketiga dan keempat ini lumayan panjang, termasuk juga perjalanannya. Vlog ketiga dan keempat dibedakan berdasarkan letak yang terpisah di dalam kompleks pura Taman Pecampuhan Sale. Vlog ketiga ketika proses melukat berada di Grojogan Pesiraman Dedari. Sementara vlog keempat ketika proses melukat berada di Grojogan Pesiraman Tanhane. Namun demikian, channel Yande Live akan nanti membuat vlog kelima. Vlog kelima berisi rangkuman atau gabungan dari vlog kedua, 3, dan 4. Vlog kelima inilah yang akan menjadi suatu vlog yang bisa menampilkan semuanya sekaligus, namun dengan durasi yang lebih pendek, menampilkan poin-poin utama dalam panduan melukat di Pura Taman Pecampuhan Sale. Pura Taman Pecampuhan Sale terletak di Desa Adat Sale, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Pura ini beserta tempat melukatnya berada di suatu lembah sungai, yaitu Sungai Campuhan atau Sungai Pertemuan dari dua air terjun yang berbeda, yaitu air terjun atau Grojogan dari sisi Kabupaten Bangli dan air terjun atau Grojogan dari sisi Kabupaten Gianyar. Prosesi melukat di Pura Taman Pecampuhan Sale selain bersumber dari air terjun atau Grojogan, juga bersumber dari mata air alami yang ada di beberapa titik di dekat pura. Sekarang akan menampilkan vlog ketiga tentang prosesi melukat dari urutan pertama hingga selesai di urutan atau bagian melukat di Grojogan atau air terjun Pesiraman Dedari. Vlog ketiga tentang prosesi melukat dari urutan 1 hingga 5. Untuk vlog sebelumnya, yaitu vlog kedua, perjalanan dari parkir ke bawah, klik link di atas. Oke, mari kita buka vlog ketiga. Di tengah jalan ke tempat melukat, kita ketemu dengan rombongan beberapa bule yang baru saja selesai melukat. Di lembah di bawah sana sudah tampak pelinggih tempat melukat. Sarana persembahyangan yang perlu disiapkan adalah pejati 2 buah dan 15 canang sari. Melukat di sini tidak dipatok dengan tarif tertentu. Namun setelah usai melukat, kalau mau melakukan sumbangan atau dana punya, itu bisa dengan nominal yang seikhlasnya saja, dan itu akan dicatat dalam buku tamu yang ada di bawah. Di bawah ini ada beberapa guide yang akan membantu kita menemani prosesi melukat dari urutan 1 hingga urutan terakhir. Sebelum melangkah lebih jauh, mohon bantuannya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Sambil beristirahat di bangku ini, kita menyiapkan sarana persembahyangan untuk melukat. Ruang ganti dan loker ada di seberang sana, tanda panah kuning. Nah, sekarang berbalik, sekarang sudah berada di area ruang ganti dan memandang ke sana, ke seberang, ke tempat yang tadi. Di area ruang ganti ini juga ada loker, jadi bisa untuk menyimpan barang-barang berharga, barang-barang pribadi. Di sekitar area ruang ganti juga ada toilet, namun berjarak sekitar 20 meter. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kita butuh 2 buah pejati. Satu pejati akan dipakai pada urutan pertama dalam prosesi melukat, sementara pejati yang kedua itu dipakai untuk
urutan prosesi melukat yang ke-21 di bagian akhir. Jadi pejatinya butuh di bagian awal dan bagian akhir saja. Di bagian selanjutnya dari urutan proses melukat, kita akan menyeberangi sungai yang di seberang sana. Di hulu dari sungai ini terdapat 2 buah grojogan atau air terjun yang merupakan area utama tempat melukat di sini. Oke, kita mulai prosesi melukat di Pura Pencampuhan Sale. Mulai dari urutan ke-1 dengan menghaturkan 1 buah pejati. Kita akan sembahyang muspe di sini, duduk di lantai batu sikat ini, mepiuning di depan pelinggih Ida Dewi Saraswati yang dipandu atau dipimpin oleh pemangku yang dari sini. Mepiuning ini berdoa agar proses keseluruhan melukat ini berjalan lancar. Oke, sembahyang muspe mepiuning sudah selesai. Selanjutnya ke urutan kedua. Urutan kedua kita akan jalan kaki dan terus turun ke sungai. Di pinggir sungai itu ada pelinggih-pelinggih. Kita akan ke sana. Sandal ataupun alas kaki ditanggalkan saja di sini. Rombongan channel Yande Live ada 3 orang anak-anak. Kita ditemani oleh 1 orang guide dari pura ini, yaitu Pak Nyoman. Pak Nyoman jugalah yang membawa sarana persembahyangan atau sarana melukat berupa canang sari dan dupa. Pak Nyoman sebagai guide juga membantu dalam pengambilan video atau gambar untuk vlog ini. Jika membawa HP ke sungai ini dan selanjutnya, saran kita adalah HP itu dibungkus dengan plastik untuk menjaga-jaga agar HP terlindungi dari air ataupun ketika jatuh ke dalam air. Di sebelah kiri ini ada pelinggih dan kita lanjut ke urutan kedua prosesi melukat. Mengaturkan canang sari dan dupa, kemudian juga muspe di pelinggih ancangan kiwe. Selanjutnya bergerak ke sisi yang kanan, sisi seberangnya. Di sana juga ada pelinggih. Lanjut ke urutan ketiga prosesi melukat, yaitu mengaturkan canang sari dan dupe serta muspe di pelinggih ancangan tengah. Selanjutnya jalan di sungai ini ke depan untuk ke pelinggih selanjutnya, itu namanya pelinggih Sang Hyang Baruna atau campuhan. Istilah campuhan artinya pertemuan, yaitu nanti ada pertemuan antara aliran sungai dari sisi Kabupaten Gianyar yang ada di sebelah kiri dan sisi Kabupaten Bangli yang ada di sebelah kanan. Urutan keempat prosesi melukat, mengaturkan canang sari dan dupe serta muspe di pelinggih Sang Hyang Baruna atau Sang Hyang Campuhan, lalu melukat di dalam air, menyelam di dalam air campuhan atau air pertemuan 2 sungai. Tata cara melukat di dalam air di campuhan ini agak khusus. Yang pertama, mengibaskan tangan seakan-akan membuang air ke depan. Dilakukan sebanyak 3 kali. Terus, kedua, membasuhkan air ke wajah sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuhkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Dan yang keempat, menyelam sebanyak 3 kali sambil memohon agar penyakit dan mala diletah. Di sekitar pelinggih ini atau sekitar campuhan ini ada 1 titik yang lebih dalam daripada di sekitarnya, sedalam pinggang orang dewasa. Jadi hati-hati. Buang 3 kali, terus? Habis itu cuci muka 3 kali, kepala 3 kali. Habis itu memohon Riki, ada penyakit, ada mala, ada apa, biar diletah pas mala ya. Buang. Sambil memohon ya kesembuhan. Tenggelam mungkin Pak, tenggelam 3 kali, pelan-pelan sambil memohon.
Sudah selesai di urutan keempat prosesi melukat. Sekarang kita naik jalan kaki menyusuri jalan di antara dua tebing ini ke air terjun atau grojogan yang bernama Grojogan Pesiraman Dedari. Jalan naik ini sebenarnya berupa tangga atau beberapa anak tangga yang dipahat dari bebatuan alami di sini. Oke, di sebelah kiri ada papan petunjuk, ada dua buah grojogan atau dua buah air terjun. Kita ke sebelah yang kanan dulu, namanya Grojogan Pesiraman Dedari. Dan vlog ketiga ini akan berakhir setelah usai melukat di area sekitar Grojogan Pesiraman Dedari. Sementara melukat di titik-titik sepanjang atau area sekitar grojogan atau air terjun Pesiraman Tanhane akan ada di vlog selanjutnya, yaitu vlog keempat. Lihat nanti linknya yang ada di deskripsi. Kembali ke tampilan ini, perjalanan menyusuri jalan yang diapit oleh dua tebing ke Grojogan Pesiraman Dedari. Ini harus berhati-hati ya, karena batu-batu alami yang ada di sini sebagian ada yang tajam, sebagian ada yang tidak. Jadi kita harus berhati-hati memilih jalur yang harus diinjak. Kita tidak pakai sandal ke sini. Di sebelah kiri ini ada lingkaran yang lebih dalam. Terlihat deretan anak tangga yang dibuat atau dipahat dari bebatuan alami di sini. Dan satu hal lagi, selama kita melintasi bebatuan ini tidak licin ya, jadi keset kalau diinjak. Ini melintasi bagian yang tiba-tiba lebih dalam dari sekitarnya. Di bagian ini juga ada sisi yang lebih dalam, jadi harus benar-benar menginjak sisi yang lebih dangkal agar tidak terperosok ke dalam. Grojogan atau air terjun sudah terlihat. Ini dinamakan sebagai Grojogan Pesiraman Dedari. Inilah urutan kelima prosesi melukat di Pura Taman Pencampuan Sale. Kita akan melukat di bawah guyuran dari air terjun itu atau grojogan itu, dan untuk mencapai ke sana harus naik anak tangga kayu ini. Sebelumnya juga mengaturkan canang sari dan dupa di sebelah kiri ini tanda merah. Untuk melukat atau mesiram di bawah guyuran air terjun atau grojogan itu kolamnya lumayan dalam ya, setinggi leher orang dewasa. Nanti akan ditampilkan saat kita sudah berada di kolam air terjun. Kita sedang nunggu giliran untuk naik dan masuk ke air terjun atau grojogan. Hati-hati, di sini ada lubang yang sangat dalam, sedalam leher orang dewasa. Oke, sekarang mau naik menuju ke air terjun. Nah, sebelum naik ke sana, kita berdoa memohon melalui sarana batu besar ini. Seperti ini. Ya, kedalaman di bawah air terjun ini setinggi leher orang dewasa, dan di sini kita melukat berupa membasuh ke wajah 3 kali, ke kepala 3 kali, dan kemudian mengguyur kepala kita di bawah guyuran air terjun atau grojogan ini sambil berdoa.
Usai sudah prosesi melukat urutan kelima di Grojogan atau air terjun Pesiraman Dedari, kini saatnya kita kembali ke jalan yang tadi untuk menuju ke urutan keenam prosesi melukat. Di perjalanan balik ini kita ketemu dengan rombongan beberapa wisatawan asing dan juga wisatawan lokal. Kelompok rombongan ini juga disertai dengan guide dari pihak pura atau pihak tempat melukat ini. Sebelah kanan ini ada lubang yang lebih dalam yang letaknya dekat dengan tangga di area campuhan seperti sudah disebutkan di bagian awal sebelumnya. Kalau ke kiri itu kembali ke tempat pertama kali kita tiba di pura. Nah, kita akan ke kanan. Kanan itu adalah ke area sekitar Grojogan atau air terjun Pesiraman Tanhane, yang di sana sekitar area sana banyak titik-titik tempat-tempat melukat serta urutan-urutan yang belum kita selesaikan sampai sekarang, itu urutan ke-6 sampai beberapa urutan berikutnya. Demikianlah vlog kali ini, vlog ketiga yang tentang urutan melukat dari urutan 1 sampai urutan ke-5 yang fokusnya masih sekitar area Grojogan Pesiraman Dedari. Untuk urutan melukat yang nomor 6 sampai tuntas nomor 21, silahkan simak vlog keempat. Lihat linknya di deskripsi atau di atas kalau sudah ready. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.